Gitu pertama. Yang kedua tuh ada suara adzan di sini, ada suara apa kayak bacaan-bacaan orang membaca ayat suci di sini ya. Dari perkampungan sana, tapi mereka yakin itu dari sini arahnya. Tuh kan. Nih. Hei. Lihat dulu. Ada orang. Ada orang. Ada orang itu. Itu ada orangnya. Mari. Itu. Orang apa dia? Gak tahu, baju hitam. Hah? Baju hitam. Ceng. Oh, mayat. 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 Wah. Astagfirullahaladzim. Gede kok. Ini ya. Aduh. Barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa, berjumpa lagi bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur, untuk membuat kalian senang, sekaligus untuk mengajak kalian untuk berpikir jalan, untuk berpikir, untuk bertadabur alam. Guna apa? Guna menafsirkan dari apa-apa yang kita alami. Karena apa? Dalam setiap sesuatu itu ada yang dirahasiakan, artinya masih teka-teki ya. Dalam sesuatu yang baik ada sisi buruknya, dalam sesuatu yang buruk ada sisi baiknya. Mari kita pelajari apa-apa yang kita alami nanti. Dan pada perjalanan kali ini kita mendatangi sebuah gunung sebelah sana itu, yang di ujung atau di pucuk gunung itu terdapat goa yang konon ceritanya digunakan sebagai tempat ibadah pada kala itu, yaitu masjid ya. Tapi sampai saat ini masih ada kejanggalan-kejanggalan di baliknya. Mari kita kaji kira-kira apa yang akan kita pelajari di baliknya. Yuk. Akhirnya sampai juga di ketinggian nih ya. Ini termasuknya belum puncaknya ini ya. Jadi kita dari sana maksudnya dari puncak situ maksudnya. Tapi turun lagi ke sini. Jadi tadi pas di puncak kebetulan susah untuk di shooting tata letaknya. Maksudnya banyak tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi ternyata di sini ada view terbaik di sini. Jadi akhirnya mulailah untuk diambil gambarnya. Baik, seperti biasa kita untuk melakukan perjalanan tadabur alam, perjalanan dzikir jalan. Jadi semua yang kita alami, semua yang nanti akan kita lihat pun belum tentu itu benar, belum tentu itu akurat. Karena apa? Semua ini hanyalah sebuah makna perumpamaan, makna siloka. Tujuannya apa?
untuk membimbing kita. Maka dari itu, yuk kita ikuti saja pelajaran-pelajaran yang ada, kurikulum dari semesta ini. Kita bisa membaca sebuah buku dari perpustakaan semesta yang dijabarkan. Ya, mudah-mudahan betul-betul bisa terbaca, bisa dianalisa, dan bisa mengartikan itu aja. Ya, lentur saja. Jadi, kira-kira apa yang kalian lihat di sini, di ketinggian ini? Inilah ya, orang yang sudah naik derajatnya, dinaikkan derajatnya akan bisa melihat keindahan yang di bawah sana. Maksudnya alam semesta yang hijau, yang subur, yang sejuk. Nah, terus pertanyaannya, bagaimanakah kondisi alam semesta dalam dirimu? Ya, alam semesta dalam diri kita, apakah sesubur ini? Nah, sejatinya kita itu subur, ya. Jadi alam semesta dalam diri itu subur, makmur, jibar-jibur, gemah lipah, loh jinawi, ditandur apa saja seluruh serawat tukul, serba tumbuh. Inilah yang dinamakan surga dalam diri kita. Tapi kita selama ini tidak bisa untuk mensinkronkannya. Nah, ini sebagai pelantik ya, atau supaya merangsang kita supaya eling bahwa kita sebenarnya ada di tanah-tanah subur. Cuma kita merasanya itu gembrungsung terus, merasanya diri sulo terus, jadi akhirnya tidak sinkron. Maka dari itu yuk kita sinkronkan semesta ini supaya betul-betul bisa merasakan, mengalami surga ya. Jadi surga kebahagiaan di dunia dan di akhirat akhir dalam diri kita. Oke, yuk kita melanjutkan lagi perjalanannya untuk menuju gua ya. Jadi gua ini ceritanya ini kan hanya sebuah cerita. Jadi tidak harus kita meyakini penuh, cerita perumpamaan ya. Jadi orang-orang zaman dahulu ini, gua ini adalah tempat beribadah ya pada zaman dahulu, karena zaman dahulu kan di situ perkampungan, sebelah sini itu ya perkampungan, dan tempat gua ini digunakan tempat ibadah seperti masjid ya, masjid. Tetapi seiring perkembangan zaman itu masjidnya dipindah ke kampung sana karena di sini agak sulit dan rumah-rumahnya pun sudah pada pindah. Karena apa? Terjadi longsor di sini. Pernah terjadi longsor, ya, akhirnya dipindah semuanya. Tapi masjid itu pasti menyimpan cerita yang masih samar-samar, yang janggal. Yuk kita ikuti saja. Kira-kira ada apa dan apa yang akan disampaikan dan manfaatnya apa, gitu loh ya. Jadi lentur saja, belajar lentur, belajar untuk tidak kaku ya, dan peka, belajar peka. Kalau kita lentur itu akan lebih mudah peka. Kalau lentur itu mudah peka. Peka dari apa? Dari semua bahasa-bahasa lembut Tuhan, gitu maksudnya ya. Oke, coba sekarang teman-teman untuk lebih fresh, sambungkan dengan alam semesta, sadar nafas syukur dengan angin ini nih. Nah, supaya tersambung, terhubung dengan Tuhan langsung ya maksudnya. Maaf, mentang-mentang saya ngomong kayak gini dibilang jualan agama. Bukan. Kita untuk global semuanya saja ya. Kita peluk semua makhluknya Allah, bukan untuk satu-satunya agama, tapi semuanya saja. Tidak ada kebencian di antara kita. Yuk. Yuk, sini. Kalau nggak salah di lokasinya sebelah sini, di area Siluman ini sih karena memang sudah tidak terurus, termasuk orang sini pun tidak mengurusnya karena memang sudah tidak dipakai. Mana nih? Nih, kalau nggak salah di bawah sini nih, itu cuma rumput sekali. Rumputnya, rumput dengan banyak rumput liar yang tumbuh di sini. Ini pun penggambaran juga, bahasa lembut juga. Kalau kita mau membacanya, karena rumput liar pun akan tumbuh dalam diri kita, ya, akan selalu tumbuh ketika kita tidak rajin untuk membersihkannya, ya. Jadi berupa apa? Kotoran batin, ya. Kotoran batin ya tadi, yang suka diri suluk, yang suka mengeluh, yang suka punya dendam, punya kebencian, itu namanya kotoran batin. Sehingga apa? Tidak mudah aksesnya. Nah, ketika ada rezeki masuk,
akan terhambat oleh tadi kotoran batin kita, ya, seperti comberan. Oke, lanjut ke sana untuk sambil belajar untuk membersihkan batin kita, batin yang kotor, supaya betul-betul menemukan jalur kebahagiaan, jalur rezeki, jalur surga, gitu maksudnya. Wah, awas nih, di sini jurang. Nih, sudah seperti ini keadaannya nih, goanya nih. Perhatikan, ini memang sudah tidak terurus jadi seperti ini, jadi rumputnya sampai ke sini. Inilah yang dimaksud orang-orang sini bahwa ini yang digunakan katakanlah masjid, ya, tempat ibadah pada masanya, dan di zaman-zaman sekarang pun masih ada oknum-oknum yang suka ke sini dengan tujuan tertentu, ya. Tapi ini sudah lama sekali nggak ke sini, nggak ada orang sepertinya nih. Karena kayak gini keadaannya nih. Padahal guanya agak luas nih maksudnya nih. Yang dimaksud masjid ini, tempat ini. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk kita lihat dulu apa dari sudut-sudutnya, setiap sudutnya tempat lokasi ini ternyata sudah tidak membentuk, ya, karena gini, ini tertimbun, maksudnya apa? Batu yang di bawah itu ke sola tumbuh, yang di sini tumbuh salah hampir rapet nih, karena memang sudah tidak terurus, nggak ada yang mengurus sehingga rapet seperti ini keadaannya. Tuh, padahal dulunya ini luas sekali, katanya ceritanya ini, ya. Jadi sekarang menjadi seperti ini, tapi masih ada cerita-cerita yang samar-samar di sini, ya. Jadi kayak suara gelombang apa di dalam sini, maksudnya apa ya? Suara aneh kalau diceritakan tuh, saya pun tidak bisa mengungkapkannya. Ceritanya gini, ada suara gitu pertama. Yang kedua tuh ada suara adzan di sini, ada suara apa? Kayak bacaan-bacaan orang membaca ayat suci di sini, ya. Dari perkampungan sana, tapi mereka yakin itu dari sini arahnya. Nah, apakah itu orang di sini yang tinggal di sini, ataukah memang ada sesuatu yang mau disampaikan di sini? Yuk. Assalamualaikum. Punten. Nih, lihat dulu nih. Di segala sudut-sudut seperti ini keadaannya. Bebatuannya unik-unik, ya. Dan ini karena memang ini nih, dari atas tumbuh ke sini, maksudnya tumbuh ke bawah karena aliran air itu mungkin, ya, sehingga menjadi hampir rapet kayak gini. Wow. Bagaimana nih perasaanmu nih? Bagaimana perasaannya? Apa ini, Jan? Ya, ada yang aneh sih di sini sih. Merinding ini, ya. Ya iya, kaca dulu segala sudut-sudut dulu nih. Memang ada kayak suara gentak nih. Tahu gentak? Apa ini? Tuh. Kayak gung gung gitu. Apa ini? Bebek apa ini? Tokek. Tokek. Ini tokek. Wah, Mana ada tokek ini, Jan? ini. Nih. Tokek kayak lagi ngudut. Tokek ngudut. Ini. Tokek tuh yang ngudut ini, Jan. Tuh, kasihan banget. Iya pasti. Maaf, Mbah, punten. Saya mau lihat-lihat di sini, ya, maaf ya. Oke lah. Yuk. Kita lihat dulu dari berbagai sudutnya. Assalamualaikum. Punten. Kamu dengar nggak? Ada suara genta nih. Kayak ini loh. Genta apa gaung ini? Gung. Tuh. Suara apa ini, Jan? Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Kita dulu. Cengen. Punten.
Terus mana tempat idunya, apa tempat imamnya, misalnya tempat ini misalkan masjid ya, kiblatnya mana ini sih? Ke sana gitu. Tulisannya nih ya. Mungkin ini ya. Cuma sudah ini batu kayak gini, berarti udah lama banget nih. Apakah ini hanya cerita, cerita mitos, ataukah memang beneran? Karena misalnya ini dulunya ini berarti kan udah lama banget ya ceritanya. Nih, batu sampai kayak gini kan? Apa memang sengaja diuruk atau gimana? Nggak tahu lah, yuk kita ikuti saja. Assalamualaikum. Ada orang di sini? Hah? Tanya ke toke nih ya. Iya, tadi tokonya mana tadi? Tanya aja nih ya. Ah, nggak nyambung tuh kayaknya. Nggak nyambung ini ya, lagi ngudut ini ya. Loh. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Cuma segini ruangannya gitu. Tadi dulu. Kayaknya ada sesuatu nih. Kayak macam ada apa ini? Tadi dulu. Oh kan, nih. Coba lihat nih. Ini seperti ada ruangan di balik ini nih. Di balik apa namanya itu batu ini nih. Berarti ini pembatas nih. Ya kan? Ada sekat gitu, entar dulu. Kita coba aja bongkar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nih. Nih kan? Perhatikan nih. Tuh ada ruangan ini nih. Berarti kita pelajari dulu, maksudnya barangkali di sini sumbernya dari apa namanya itu kayak suara-suara itu di dalam sini mungkin orangnya nih. Yuk, nih, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh mas kakinya. Astagfirullah. Tuh kan, nih, Dah dulu. Assalamualaikum. Punten. Dah dulu. Sepi apa ini? Ada orang. Ada orang. Ada orang itu. Itu ada orangnya. Mana? Itu. Orang apa nih ya? Gak tahu baju hitam. Baju hitam. Ceng. Itu. Ini orang atau bukan? Itu hitam-hitam. Mana? Itu ntar dulu. Ini muat gak sih? Aduh. Aduh. Assalamualaikum. Kamu lihat nggak? Apa nih ya? Ntar dulu nih pakai pedes banget nih. Aduh. Maaf. Nih. Kok pada diem-diem baik? Ini orang bukan? Patung apa ini? Oh, mayat. Mayat. Astagfirullahaladzim. Oh, ini ya. Mayat ini ya. Bergerak ini. Mayat hidup ini ya. Maaf semuanya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ini asli nggak sih? Atau kita mimpi nih? Gambar editan apa ini ya? Tadi dulu tuh. Kayak mimpi sayanya. Maaf nih. Ngorok ini ya. Gini, kita telanjur di sini. Maksudnya kita bagaimana kita mencoba menyambungkannya yuk. Ini ada berapa orang ini sih? Banget ini ya. Ini ada lagi di bawah belakangnya. Wah, Banyak itu. ada ribuan ini ya. Tuh. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Nggak nyambung sama sekali. Gak ada sinyal. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbak. Ini orang bukan sih? Memedi apa ini ya? Kita dulu. Assalamualaikum. Baik.
Karena kita di sini bertamu, kita harus lebih mengutamakan adab, yaitu adab sopan santun. Jadi kita yang mengalah untuk bisa menyatukan dimensinya kepada beliau-beliau ini, karena kita memaksakan beliau-beliau ini untuk hadir dalam dimensi kita, itu tidak elok, tidak baik. Baiklah, kita mengalah dulu. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbak. Kami mohon maaf bila kedatangan kami musik mengganggu panjenengan semua. Nggih. Nggih, maaf, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tarto. Tarto, nggih. Saya datang dari Cilacap, sengaja ke wilayah ini. Maksudnya ini atas rekomendasi sahabat-sahabat kami di area sini. Nggih, maksudipun niki. Jadi memang sebelumnya ya mohon maaf sekali tadi atas ketidaksopanan kami masuk dan juga mendobrak pagar-pagar di sini, karena kami sebelumnya tidak tahu, tapi kami sudah mencurigai di sini ada orang, ternyata beneran ada. Maaf. Nggih. Nggih, Mbah. Pangapunten. Panjenengan sinten iki? Nggih. Baik, baik. Baik, nggih. Beliau tidak mau menyebutkan namanya dulu, ya, karena nanti takutnya menjadi kontroversi katanya. Baik, Mbak. Saya kini kesini maksudnya gini, Mbak. Saya mendengar cerita-cerita dari orang-orang di kampung sini, di kampung sebelah sana juga, tentang di masjid di sini ada masjid, katanya ini masjid dulunya. Tetapi yang menjadi penasaran itu, sini seolah-olah kayak masih ada aktivitas masjid yang terbengkalai ini, seolah-olah masih ada aktivitas di dalamnya, berupa ada banyak seperti sosok-sosok kayak kiai yang pernah hadir di sana di depan goa ini. Yang kedua tentang suara-suara yang janggal, seperti suara bacaan ayat suci, seperti suara adzan, seperti suara-suara orang menggaung, ada suara-suara genta gaung itu. Apakah itu maksudnya adalah sebuah pesan buat kita-kita di kampung sana, orang-orang sana, atau bagaimana? Karena ketidakmampuan kami untuk menjangkau ini, mempelajari ini, Mbah. Jadi kami mohon maaf bila pertanyaan ini kurang elok, Mbah. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Baik, Pak. Nggih, siap, siap. Nggih. Kula purun. Nggih. Saya insyaallah akan saya mendengarnya, Mbah. Supaya kami gamblang sebenarnya bagaimana ini maksudnya. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Aduh, agak pusing. Aduh. Kenapa nih? Aduh, iya, Mbak. Kalau masih pusing katanya belum bisa menyambung, ya. Baik, Mbak. Jadi bagaimana nih, Mbak, solusinya, Mbak, supaya kami bisa betul-betul masuk lebih dalam setara dengan dimensi jenengan, Mbak. Baik, baik. Nggih sampun, Mbah.
Nggih. Nggih. Insya Allah bisa saya pahami, Mbah. Insya Allah bisa saya pahami. Oh, gini. Sebenarnya ini luar biasa sebuah pesan ya, jadi pesan cinta buat seluruh warga sini, seluruh kampung sini, bahkan seluruh umat manusia di sini ya. Oleh beliau yang sebagai wakil hanya untuk menyalurkan saja. Beliau ini bukan apa-apa, dia tetap seperti kita-kita, tapi dengan bahasa perumpamaan inilah orang-orang menjadi gagal paham karena tidak mau, bahkan menolak ya bahasa perumpamaan. Bahasa perumpamaan aja tidak bisa terbaca. Ini artinya ini tujuannya baik buat orang-orang ya. Dalam analogi seperti ini, kurang lebihnya ketika kita mau menyetel sebuah menyetel radio dengan gelombang apa, tetapi suaranya itu nggak jelas, maka tidak bisa nyambung. Ini artinya dengan adanya suara-suara di sini, suara baik itu suara ayat-ayat suci ataupun suara genta gaung itu untuk merefleksikan kita supaya menurunkan gelombang otak kita pertama, untuk tenang, satu irama, dan akhirnya bisa terhubung. Adalah sebuah pesan cinta dari Tuhan. Pertama itu untuk selalu terhubung, yang kedua banyak bersyukur, dan setelah itu apa? Akan mudah mendapatkan segala apapun ya. Jadi pada saat ini, masyarakat ini kebanyakan orang-orang itu kesusahan kehidupnya. Karena apa? Egonya. Mereka banting tulang kerja keras, tidak pernah mendapatkan apa-apa, hanya segitu-gitu saja. Dan beliau-beliau ini memberikan sebuah makna pitutur yang baik supaya kehidupannya berkembang pesat dengan cara tadi ya, ada untuk menurunkan gelombang otak, lebih tenang dan banyak bersyukur, artinya tersambung dengan Tuhan ya, nyambung, percaya diri, kita memataskan diri untuk naik levelnya, itu maksudnya. Kalau kita dalam dimensi itu atau algoritma yang sama tiap harinya, tidak akan pernah bisa sampai. Akhirnya nasibnya pun sama, sampai anak keturunannya tidak akan pernah bisa maju. Nah, baik, Pak. Ini bisa saya baca, ambil kesimpulan. Ini memang bahasanya agak susah dicerna, ya kami mohon maaf. Ini buat teman-teman semua juga, supaya kita lebih ekonominya gampangnya ya, ekonomi dan rezekinya itu lebih dipermudah dan naik levelnya. Kita harus betul-betul bisa, jangan banyak diri solo ya, jangan kotoran batin kita itu dilepaskan ya, dibersihkan. Artinya tadi supaya bisa terhubung langsung dengan perasaan tadi, ayam tentrem, terhubung dengan Tuhan. Suara gentang-gentang tadi adalah sebuah makna untuk kita bisa menurunkan gelombang otak dan terhubung dengan gelombang sang pusatnya, sang sumbernya. Dengan banyak bersyukur, banyak berlimpahan, insya Allah akan mewujud sesuai dengan apa yang hubungan ini gitu. Baik Mbah, insya Allah bisa kami pahami. Tapi ini memang maknanya sangat dalam. Mungkin banyak sahabat-sahabat kami, orang-orang yang nggak mudeng. Nggih. Jadi maksudnya jenengan memberikan bahasa-bahasa itu kepada mereka-mereka gitu ya. Ini adalah petunjuk. Tetapi karena tidak paham, akhirnya menjadi apa? Diangkerkanlah ini, dianggap setan seperti itu. Baik, Pak. Nggih. Insya Allah, Mbah. Terus lagi, Mbah, ada lagi, Mbah. Apakah sebenarnya orang sini pun sudah melakukan ya ibadahnya juga getol ya, segala sesuatunya getol sebenarnya Mbah, tapi mungkin karena belum nyambung, bisa nyambung atau bagaimana itu Mbah? Nggih. Ibadah bukan ukuran. Oh, meskipun ibadahnya sudah getol, tapi
tidak pernah tersambung, tidak bersyukur, tidak di dimensi yang itu, ya tidak akan bisa nih Bang ya. Baik Mbah, insya Allah kami sampaikan apa-apa yang sudah panjenengan utarakan, dan kami supaya menjelaskan segamblang-gamblangnya supaya paham Mbah. Nggih. Mbah? Kemana ya? Hah? Hilang ya? Tapi ini masih ada. Mbah? Kemana tadi Mbah? Mbah? Nggih. Kita disuruh untuk lebih memahami lagi, karena ini tidak semua orang bisa menangkap sebuah bahasa ini ya. Bahasa perumpamaan ini mereka Mbah ini menegaskan kepada kita, maksudnya kita harus betul-betul paham. Kalau tidak paham akan sangat rawan dengan apa ya, gagal paham gitu maksudnya. Nggih, siap Mbah. Insya Allah nanti saya akan mencoba menggali lagi supaya kami tidak salah dalam menyampaikannya. Nggih. Kalau begitu kami mohon pamit Mbah. Dapat kula pangapunten. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Kemana ya? Hah? Hilang ini. Tadi kita halo apa gimana? Nih. Menjadi batu. Batu. Ya ini. Batu bisa hilang ini ya? Nah ini masih ada. Oh iya. Udahlah, gini aja. Apapun yang kita alami ini mungkin tidak semua orang bisa menangkap ini, nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah mengalami ini. Yang penting nanti kita sampaikan juga bahwa semua ini adalah baik ya. Semua baik di sini, bukan angker, bukan hantu yang di dalam gua ini, tapi justru sebaliknya ada sebuah pitutur pengingat-ingat buat kita semua supaya tetap eling, tetap sadar ya. Eling itu sadar, itu dzikir, makanya itu eling terus supaya terhubung, supaya nanti benar-benar dimudahkan segala urusannya baik dunia ataupun akhirat gitu. Nah, yuk pulang yuk. Serem. Guanya kecil tapi serem ini ya? Ya iya. Ini kayak gua masjid katanya ini. Katanya masjid kayak gini. Iya ya. Yuk. Jangan. Masjidnya gaib ini ya? Ya masjid gaib. Aduh. Jadi luar biasa, ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran yang disampaikan, meskipun samar-samar, meskipun agak sulit dicerna, tetapi insya Allah bisa kami hayati ya. Ternyata kita tuh harus menyelaraskan frekuensi ya, menyelaraskan frekuensi dengan semesta ini supaya paham. Karena apa? Semua itu ternyata ada pitutur yang baik buat kita, supaya banyak bersyukur, supaya selaras dengan semesta ini, sehingga apa? Kemudahan-kemudahan akan mudah didapat pada kita. Jadi tidak ada lagi kata sulit ketika kita betul-betul menghadirkan diri kita sejati dan kita tersambung dengan semesta ini. Mari, mudah-mudahan kalian akan mengerti, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berkelimpahan, makmur, jibar-jibur. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.